Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah dengar suara Mbak di sini? Halo. Sore. Oke. Sudah kedengeran ya? Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ketemu lagi nih di sharing di Sang Juara School. Kali ini tapi kita nggak membahas kuliah luar negeri, tapi kita membahas dengan sharing kuliah kedokteran di masa pandemi ya. Siapa nih yang cita-citanya mau masuk kedokteran? Wah, gak ada yang bersuara nih, malu-malu ya. Di sini pengennya pada masuk jurusan apa sih di kuliahnya? Ngomong dong, ngobrol dong, biar Mbak tahu pada pengen masuk jurusan apa nih. Wah, malu-malu semua ya. Malu-malu atau apa nih? Karena jua? Kalau saya sih pengennya sama seperti Mbak gitu. Oh, oke, sama seperti Mbak ini, Mbak siapa? Ini kebetulan masih moderator nih ya, belum Kak Fani. Ya, belum memperkenalkan diri ya. Sebelumnya Mbak di sini sebagai moderator bisa dipanggil Mbak Deva. Saya dari Sang Juara School. Jadi belum ke Kak Fani ya ini. Jadi Kak Najwa ini pengen di kedokteran ya kayak Kak Fani. Yang lain nih pengen masuk kedokteran juga nih kayak Kak Fani. Atau sebenarnya pengen masuk ke jurusan yang lain tapi pengen tahu nih gimana rasanya kuliah kuliah daring nih kalau sebutannya kuliah online di masa pandemi. Oh, oke. Di sini juga sudah ada Kak Fani nih ya. Halo Kak Fani, kita sapa dulu ya. Halo Kak Deva. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik banget. Bisa selesai kuliah nih Kak. Alhamdulillah nih baru banget nih adik-adik Kak Fani baru banget selesai kuliah dan sekarang nyempetin buat sharing sama adik-adik. Jadi harus banget nih diperhatikan, didengarkan karena Kak Fani bakal sharing banyak nih sama kita. Ya nggak? Oke Kak Fani udah siap PPT-nya atau gimana Kak? Oke, udah siap, udah siap. Oke, ya. Jadi adik-adik setelah ini ada sharing ya dari Kak Fani. Nanti kalau ada pertanyaan, di tengah-tengah mungkin ada pertanyaan, bisa sampaikan melalui chat ya. Jadi nanti akan dijawab di sesi tanya jawab di akhir. Tapi kalau memang takut lupa dengan pertanyaannya, bisa bisa chat dulu. Jadi pertanyaannya di chat dulu. Kemudian nanti akan dijawab ketika sesi tanya jawab. Begitu ya. Nah, sekarang saya persilahkan dulu untuk Kak Fani. Bentar ya Kak. Saya stop share dulu. Oke, saya persilahkan ke Kak Fani untuk sharing. Silakan Kak. Oke, ini on cam atau off cam nih Kak? Boleh on cam kalau Kak Fani mau. Kadang memang ada beberapa narasumber juga yang lebih suka off cam aja, tapi kan sudah ada PPT. Tapi kalau Kak Fani juga Oke. nyamannya on cam, silakan. Oke, jadi mungkin nanti ini off cam dulu ya Kak. Soalnya mungkin jaringannya agak kurang stabil, tapi coba saya on cam aja. Teman-teman ngerti gitu. Oke, ini gambar Frozen teman-teman. Emang biasa banget virtual background ini menyemangati kita buat kuliah gitu. Jadi daripada bosen lihat PPT dosen, ada ngeliatin virtual background yang lucu-lucu nih punya teman-teman semua. Kayak gitu, Kak. Oke, jadi ini boleh izin share screen ya, Kak? Iya, silakan Kak Fani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, menjelang sore. Nah, di sini perkenalkan, aku Fani. Nah, sebenarnya mungkin beberapa dari kalian berpikir, ada yang bilang kalau nggak kenal,
maka nggak sayang gitu. Nah, mungkin di sini aku juga mau kenalan terlebih dahulu nih. Izin screen ya, Kak. Oke. Jadi perkenalkan dulu, nama aku Fani. Jadi di sini aku aku sebagai mahasiswa kedokteran sekarang udah semester 3 di Universitas Islam Indonesia. Nah, dan ini mungkin beberapa CV dari aku mengikuti beberapa organisasi di kampus, jadi organisasi eksternal berupa PHW Community Empowerment di SMKI Wilayah 3, terus habis itu juga anggota lembaga eksekutif mahasiswa, dan juga anggota Saman nih, Kak. Terus habis itu saya lulusan dari MAN IC Serpong dan MTSN 2 Kota Kediri. Jadi emang saya anaknya nomad, suka berpindah-pindah gitu, suka berhijrah buat cari ilmu. Nah, ini mungkin beberapa prestasi yang saya dapat, cuma saya sebutkan beberapa, dan juga ini interest saya, yaitu tentang musik, traveling, fashion, badminton, history, writing, poem, dan food. Dan juga ada quotes yang menurut saya ini menjadi pegangan saya banget, yaitu dunia itu luas, maka bermimpilah untuk mengelilinginya. Kalau hidup cuma sekali, hilangkan ragu untuk eksplorasi diri. Karena kalau kita nggak mengeksplor apa yang kita punya, ya udah, bisa-bisa kita tuh nggak tahu bakat-bakat terpendam apa yang ada di diri kita. Dan juga selain itu, kalau kita berani mengeksplorasi diri, nah kita tuh bisa untuk memiliki kesempatan untuk mengelilingi dunia kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Jadi ini tentang tetap produktif saat pandemi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang berpikiran bahwa sebenarnya online ini gimana sih kuliahnya atau belajarnya? Kan sebel banget nih, kita nggak bisa ketemu sama teman, kita nggak bisa main, dan semacamnya. Nah, tapi tenang aja, sebenarnya online ini punya dua sisi yang berbeda, jadi kita bisa melihat dari sudut manapun. Jadi yang pertama adalah, sebelumnya aku mau nanya nih, ini kan ada beberapa kampus nih. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pengen masuk kampus ini nih. Dari ada IPB, UI, Unibrau, UPH, UGM, UII, dan juga ITB, TELU, Undip, Unpad, dan juga UNER. Nah, mungkin dari beberapa teman kalian pengen banget ngejar di kampus ini, baik PTN ataupun PTS. Nah, mungkin di sini yang paling penting adalah menurut aku, sebenarnya kalian mau kuliah apa dan jurusan apa? Mungkin di sini ada yang mau jawab dulu dari Kak Najwa, Kak Elma, Kak Ari. Gimana nih? Ayo, jawab. Kalau di Najwa sih pinginnya itu di UGM, di FK-nya UGM. Tapi menurut ntar apa aja deh. Oke. Semoga kecapai ya di FK UGM. Jadi ini adalah beberapa kampus yang mungkin kakak ambil gambarnya di sini. Jadi sebenarnya masih banyak banget kampus-kampus di Indonesia yang sebenarnya bagus dan menyediakan banyak fakultas kedokteran bagi yang pengen masuk FK kayak gitu. Dan semoga nanti kalian bisa masuk di salah satu kampus ini atau bahkan di luar negeri kayak gitu. Oke, bentar. Lanjut. Nah, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan sebelum masuk kuliah? Jadi kalian harus bener banget prepare yourself. Jadi di sini kalian harus mempersiapkan. Jadi contoh kalian kalau pengen narjet SNMPTN, berarti ya kalau SNMPTN nggak bisa the power of kepepet ya. Jadi harus menyiapin dari awal banget dari mungkin kelas 1 SMA. Kalau kalian ngejar SBMPTN, ya it's okay gitu. Lebih baik dipersiapkan dari awal daripada mengejar deket deadline UTBK. Kayak gitu. Terus kalau mandiri tentunya juga saingannya juga. Jadi antara SNM, SBM sama mandiri itu nggak memungkiri banget teman-teman. Saingannya itu bejibun banget dan biasanya itu emang ada 4 faktor nih menurut aku yang bisa berlaku di dalam PTN. Jadi yang pertama, seberapa kuat kita berjuang. Terus yang kedua itu, seberapa stabil kita ketika di hari H, ketika mengerjakan UTBK-nya, mungkin kalau yang ambil SBMPTN. Terus ketiga itu seberapa kuatnya kita berdoa. Dan yang terakhir adalah faktor luck atau faktor keberuntungan. Jadi 4 hal itu menurut aku nggak bisa lepas banget dari seleksi-seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nggak hanya negeri doang, swasta itu juga sama aja.
Itu. Nah, bedanya kalau di PTS itu emang biasanya menyediakan beberapa gelombang, di mana gelombang itu bisa sesudah SBMPTN maupun sebelum SBMPTN. Biasanya tuh Januari udah ada yang buka kayak gitu. Baik to tell you, UII atau semacamnya kayak gitu. Nah, setelah kalian mempersiapkan diri kalian dengan siap, apalagi sih yang diperlukan adalah motivasi. Nah, di sini motivasi kalian tuh apa? Yang pertama, tujuan pengen masuk jurusan itu. Nah, mungkin boleh nanya nih, tadi yang ke FKUGM, motivasi masuk jurusannya apa nih sebenarnya? Boleh dijawab? Kalau dari Najwa sendiri sih ya, Najwa mau jawab nih. Motivasinya tuh kalau di mana-mana ya yang namanya prospek kerjanya ntar kayak di jurusan lain itu tuh bakal semakin majunya globalisasi tuh bakal semakin bisa ketinggalan kalau nggak kita ngejar lagi S2, S3-nya ya kan. Terus kalau misalnya kita udah kerja di suatu itu ada kan kalau yang namanya umur udah itu udah tidak kerja lagi. Nah, kenapa Najwa milih FK itu tuh karena pekerjaannya tuh gimana ya? Nggak bakal habis dimakan oleh zaman gitu. Walaupun kita sudah tidak bekerja di suatu tempat itu, kita di rumah pun bisa akan bantu meringankan beban orang lain dengan cara ilmu kita tersendiri. Kalau bagi Najwa sih itu aja. Oke, makasih Najwa. Jawabannya benar-benar ini ya, benar-benar visioner sekali jawabannya. Dan emang benar, alangkah lebih baik kalau kita memilih jurusan itu emang keinginan kita. Terus yang kemudian kedua itu, milih jurusan itu nggak sekedar ikut-ikut, entah ikut temennya atau ikut pacarnya. Karena memang beberapa kejadian tuh ada aja yang kayak gitu. Terus habis itu, yang terakhir tuh biasanya motivasi untuk masuk jurusan adalah ngehindarin pelajaran yang nggak disukai. Contoh nih, ada yang pengen masuk teknik kimia karena nggak suka fisika. Padahal mah di teknik kimia ntar belajarnya macam-macam juga gitu. Masuk ke kedokteran, nggak suka matematika gitu. Terus habis itu masuk ke kedokteran karena biologi doang. Salah, karena di FK itu kita belajar kimia, matematika, biologi, fisika. Itu ternyata ada semua, kayak gitu. Jadi bener banget tadi Najwa, bagus banget motivasinya. Kita harus melihat ke depan prospek kerja, visionernya, kayak gitu. Terus habis itu, selain itu juga motivasi diri kita yang paling penting adalah kita harus mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena pada dasarnya ketika kita udah masuk dalam suatu kampus, masuk dalam lingkungan pertama kali yang akan membawa kita menuju ke cita-cita kita, itu ya udah kita harus berani untuk mengambil resiko dan berani untuk ya udah ini adalah pintu awal aku uh, untuk maju menggapai cita-cita aku. Jadi intinya kalau seumpama kalian udah masuk di kampus, alangkah lebih baiknya berpikiran bahwa ini tuh bukan akhir. Jadi ketika kalian SMA masuk kuliah terus menurut kalian akhir perjuangan tuh enggak gitu. Karena itu masih awal banget perjuangan kalian dan masih banyak proses-proses yang harus dilalui kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah nah mungkin aku tanya nih, siapkah semuanya nyandang gelar mahasiswa? Ini SMA semua atau gimana nih? Apa ada yang udah kuliah atau gimana nih? Oke, mungkin beberapa ada yang ini ya, ada yang masih SMA dan kakak ini biasanya kalau di awal-awal ospek itu pasti ditekankan kalian harus siap menjadi mahasiswa maha dan siswa karena gelar maha ini yang menjadikan sesuatu itu istimewa di kampus itu. Ketika kalian masih siswa, siswa itu biasanya kita masih based on guru, bergantung pada orang lain, terus kemudian ya udah nyantai-nyantai aja kalau ada tugas. Nah, kalau ntar kalian jadi mahasiswa itu kalian dituntut untuk yang pertama tuh jadi mahasiswa yang mandiri. Benar-benar kalian tuh nyari segala sesuatu kan mungkin kalau di kantor dulu yang nyari kalian tuh kadang tuh gurunya. Nah, kalau di kampus ini beda, kalian yang nyari gurunya, nyari dosennya kayak gitu. Terus juga yang paling penting mahasiswa itu harus inovatif. Inovatif dalam artian kan pastinya nanti di kampus kalian bakal mengikuti entah skripsi, entah sidang kayak gitu, pokoknya penelitian. Nah, itu penting banget kalian harus punya daya inovasi yang tinggi, memperbarui, dan biasanya tuh ada penelitian turunan dari kakak tingkat yang kadang tuh emang harus diteliti lebih lanjut dan kalian bisa meneruskan itu untuk diajukan menjadi penelitian kalian. Itu boleh banget.
Kan habis itu juga yang kritis. Nah, mahasiswa ini biasanya tuh terkenal kritis banget. Makanya kalau ketika istimewanya adalah ketika contohnya nih ada aksi-aksi gitu, kan pada anak-anak kampus tuh biasanya ini ya turun ke jalan gitu istilahnya. Nah itu kenapa bisa keturun ke jalan ya? Salah satunya karena kita bisa melihat situasi apa yang terjadi di negara ini dan juga kita memiliki kemampuan dan akses untuk melakukan aksi tersebut di jalan. Nah mungkin kalau masih SMA tuh kita masih belum berani ya kayak gitu. Tapi kalau nanti di kuliah ya udah gitu kalian ada akses untuk menyuarakan suara kalian dan pikiran kalian gitu kayak kebebasan berekspresi. Oke, lanjut. Nah, mungkin dari teman-teman juga berpikir, nah sebenarnya mahasiswa tuh rasanya kayak gimana sih? Nah, ini beberapa hal yang aku rangkum dari curhatan teman-teman aku, dan juga dari biasanya pikiran aku sendiri waktu pertama kali. Jadi yang ada di pikiran maba saat itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi yang pertama tuh ada kutub buku. Jadi karena kakak dari Fakultas Kedokteran, jadi pasti berpikir banget ini anaknya pasti modelannya suka di perpus, diem, baca buku kayak gitu. Ini pikiran pertama kali ya, first impression di pikiran gitu. Terus habis itu ada buku tebel. Nah, otomatis kalau dalam kampus itu nggak ada yang bukunya nggak tebal. Mungkin ada sih jurusan tertentu, tapi sejujurnya banyak jurusan yang bukunya tuh aslinya tebel-tebel. Apalagi mungkin di kedokteran, di akuntansi, kalau nggak salah itu juga bukunya tuh tebel-tebel. Terus habis itu belajar mulu. Nah, pasti dipikiran kalau biasanya di jurusan-jurusan yang agak kurang agak nggak santuy, di pikiran kita tuh pasti mikirnya, gila nih anaknya belajar mulu. Ya gimana ya, emang schedule-nya itu, jadwalnya harus belajar, mewajibkan kita untuk belajar secara nggak langsung. Apalagi di kedokteran ada namanya diskusi. Dan diskusi itu, kita kalau nggak belajar, kita nggak ada bahan. Jadi kita nggak bisa ngomong sama teman kita tentang apa itu, materi yang akan dibahas gitu. Jadi kayak lebih mandiri gitu kalau ada belajar. Nah, kemudian praktikum, otomatis kalau jurusan teknik kedokteran itu ada praktikum. Semua orang pinter. Nah, ini biasanya pertama kali masuk tuh kayak, jangan-jangan ini pinter semua. Dan biasanya kadang bikin insecure. Dan ini, daya pikir kritis, ini bener banget di kampus itu biasanya akhirnya saya melihat bener-bener perbedaan di SMA sama di kuliah. Teman-teman kita tuh lebih pikirannya itu lebih kritis dan bisa melihat situasi dan bisa mengkritik segala sesuatunya. Dalam artian itu mengkritik nggak menjatuhkan orang ya, kritiknya kayak terhadap sistem, terhadap segala sesuatu. Dan itu aku kayak kebebasan kita berpendapat itu benar-benar kalau udah kuliah tuh benar-benar kayak diakui gitu. Lanjutnya adalah kompetitif. Tentunya kalau kompetitif ini ya teman-teman, semakin tahun, semakin tua, kayak segitiga, jadi semakin ujung semakin naik, daya luangnya tuh semakin kecil dan persaingannya tuh otomatis semakin besar gitu. Ya nggak bisa memungkiri lagi. Kita aja untuk masuk SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu aja kita masih perlu persaingan kayak gitu. Habis itu ada jarang bisa main, bener banget ini. Jadi kalau teman-teman yang pertama kali mikir jadwalnya padat tuh mikir pokoknya gue nggak boleh nggak main gitu. Pokoknya gue harus nggak main karena banyak banget tugas yang harus dikerjakan. Nah, kebanyakan tuh mungkin ambis-ambis di awal tuh kayak gitu, tapi lama-kelamaan pada sadar diri ternyata tuh masih fleksibel banget, kita masih bisa main. Nah, habis itu ada tugas bejibun, jelas, karena apalagi sekarang kuliah online, yang dipelajari materi yang disukai, ini salah satu motivasi biasanya masuk ke dalam suatu jurusan, ambisius, of course ambisius tuh boleh ya teman-teman, tapi dalam hal yang positif, jangan hal yang negatif. Nah, lebih individualis. Nah, mungkin perbedaannya kalau mungkin SMA kita masih bergantung sama orang lain lah. Individualis di sini dalam artian kita masih memiliki tanggung jawab masing-masing dan kayak ya udah kalau ada keputusan pribadi, mungkin kalau masih SMA itu ya udah biasanya banyak orang yang ikut campur gitu. Tapi kalau untuk di kuliah biasanya ya udah pokoknya kalau kita kerja kelompok ya udah kita kerja kelompok. Kalau seumpama itu terkait kehidupannya, bukan terkait kewajibannya, itu sih biasanya ya udah diserahkan ke mereka, itu pendapat, itu hak-hak kamu untuk menjalankan hidup seperti apa gitu. Habis itu kebebasan berekspresi,
Nah, ini biasanya kalau dari SMA harus pakai seragam. Kalau di kuliah tuh bebas banget, guys. Boleh pakai baju se-stylish mungkin, sepengen-pengen kalian kayak gimana tuh boleh banget, bebas. Cuman kalau biasanya ada beberapa aturan, contohnya karena contoh ini kedokteran lagi ya, karena di kedokteran ada aturan. Biasanya tuh kalau cowok tuh rambutnya nggak boleh diwarnain, teman-teman. Jadi benar-benar harus rapi, potongan tuh pokoknya harus dari jauh tuh kelihatan rapi aja. Kalau nggak gitu dosennya manggil. Kayak, kamu itu rambutnya. Kadang tuh diguyonin gitu kayak sampai dikasih tahu, ntar dipotong lo rambutnya di depan teman-teman, biasanya kayak gitu ada. Nah, selain itu, kebebasan berekspresi tadi yang aku bilang kayak kita memiliki akses untuk turun ke jalan ketika kita ada melihat suatu permasalahan di negara kita. Kayak gitu. Yang salah satunya biasanya mahasiswa itu terkenal banget sama aksi-aksi gitu. Nah, lingkungan masif dan variatif tentunya kalau kalian makin kemana pergi kemana itu pasti kan ketemu banyak orang, makin banyak karakter orang yang dapat kalian temui. Nah, di situ menurut aku tuh berguna banget karena kalian bisa secara nggak langsung membuka pandangan kalian dan bisa saling toleransi sama orang kayak gitu. Nah, yang terakhir biasanya tuh dari teman-teman ini ya, teman-teman aku sendiri kayak dengar cerita tuh kalau ada perkenalan tentang organisasi itu pasti langsung gini, iya ada organisasi contohnya kayak penjelajah alam, apalah, atau eksekutif kayak BEM gitu, pasti mikirnya kayak gini, itu cocok banget buat aku, dan itu pasti biasanya kalau pendaftaran tuh berbondong-bondong banget pengen masuk ke organisasinya itu kayak gitu. Dan emang organisasi di kampus itu lebih banyak teman-teman, serius, karena jadi kayak lebih mewadahi kalian gitu, mungkin dari gambar, dari komik, dari pers, dari apa aja tuh biasanya kalau di kampus tuh lengkap banget kayak gitu. Lanjut. Nah, fakta-fakta tadi yang pertama, kalian sebenarnya masih bisa main. Nah, di sini kalau kalian kuliah, teman-teman aku sarankan itu benar-benar harus nongkrong, teman-teman. Kayak bukan mewajibkan nongkrong yang enggak ada guna gitu. Nongkrong di sini adalah kalian saling mengenal orang lain, saling mendapatkan relasi gitu, dan tapi harus saling bertukar pendapat, habis itu berdiskusi biar kalian pandangan terhadap segala sesuatunya itu terbuka, dan yang paling penting itu tadi yang aku sebutin adalah relasi. Jadi kalau nongkrong gak guna sampai malam itu lebih baik dihindari, tapi kalau kalian nongkrong untuk berdiskusi, untuk saling kenal, untuk tukar pikiran, untuk belajar, itu boleh banget. Dan menurut aku nongkrong itu perlu banget relasi pokoknya. Terus habis itu yang kedua mungkin terkait ini ya teman-teman, terkait ada yang bilang tadi individualisme pada dasarnya nanti kalau di kuliah tuh kalian ditekankan banget sebenarnya sama namanya kekeluargaan dan saling ngerangkul teman-temannya. Jadi kalian nggak bisa, apalagi kalau di kedokteran itu berdiri sendiri, karena nanti kalian ketika jadi dokter pun kalian harus bisa bekerja sama dengan satu orang dengan orang lainnya. Mungkin kalau terkait ambisius yang tadi, ya mungkin beberapa orang tipenya ada yang emang ambisius, dalam artian ambisiusnya kayak yaudah pokoknya harus dapat nilai IPK 4, ya udah pokoknya gimana pun caranya harus IPK 4, tapi dalam artian nggak menghalalkan berbagai cara ya teman-teman, kompetisinya harus tetap sehat kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ini lingkungan yang masif dan variatif, dan tentunya kalian kalau kayak gini kalian semakin bisa ngehargain orang sih menurut aku kalau semakin ketemu banyak orang, karena kita bisa menghargai pilihan selera orang, style orang, terus habis itu cara pandang orang, dan kita bisa ngelihat oh ternyata maksud dia tuh gini. Terus habis itu kalau kita menghadapi seseorang itu kan pastinya harus kita sesuaikan dengan karakter dia gitu, nggak bisa dipaksakan dengan karakter kita. Jadi intinya tuh kita harus bisa bermain peran ketika berada di lingkungan masif dan yang variatif gitu. Karena nggak semua orang bisa berpikiran jangan berpikiran semua orang tuh bisa menerima kita. Jadi kita harus berpikiran gimana caranya orang menerima kita, dan harus bisa kita untuk memposisikan diri. Pokoknya yang paling penting tuh memposisikan diri aja. Kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut ya. Nah, tadi kalau terkait tugas nih yang paling penting teman-teman adalah HHN. HHN itu apa? HHN itu adalah hadapi, hayati, dan nikmati. Jadi yang pertama kalian harus menghadapi segala sesuatu permasalahan, karena semakin tua atau semakin tingkatan kalian, semakin banyak permasalahan dan semakin banyak kalian
diuji gitu. Jadi menghadapi segala sesuatu ini sangat penting dan perlu untuk secara nggak langsung itu melatih kemampuan problem solving kalian gitu. Karena kalau kemampuan-kemampuan yang soft skill seperti itu, kalau kita nggak dikasih suatu permasalahan, kita nggak bakal terlatih, kita nggak bakal bisa. Terus kemudian yang kedua hayati. Ya emang kalau semama ada tugas yang berat gitu, ya udah kalian kayak hayati aja, kayak kalian liatin, kalian renungkan gitu. Walaupun aku tahu emang tugas banyak itu nyebelin banget dan bikin kalian capek, tapi kalian boleh merenungkan sebenarnya ini tuh fungsinya untuk apa gitu. Boleh merenungkan tapi jangan lama-lama kayak gitu. Terus selanjutnya adalah nikmati. Ya udah ada tugas, let it flow aja. Terus kayak biarin kalian itu langsung selesaikan gitu loh tugasnya, karena ini. Jadi kayak ada prinsip ketika kalian gak suka sama sesuatu, maka segera selesaikanlah biar kalian tuh nggak terbayang-bayang sama hal yang nggak kalian sukai gitu. Kayak contohnya nih, kalian mungkin nggak suka fisika, terus aja ujian fisika, jangan nggak belajar fisika karena nggak suka fisika, tapi kalian belajar karena kalian nggak suka fisika. Jadi ketika kalian belajar fisikanya, terus nilai kalian nggak remet, kalian nggak ketemu fisika lagi, nggak bakal belajar fisika 2 kali gitu. Kayak gitu. Itu biasanya yang prinsip sih, kalau sama nggak suka sama pelajaran itu, jangan biarkan kalian untuk remet gitu. Nah, selanjutnya adalah ISM. Ini penting banget menurut aku, adalah ikhlas, senang, mudah. Jadi ketika kalian udah menikmati segala sesuatu dan hati kalian tuh lapang, ikhlas, nah itu bagus banget sih. Ntar hati kalian tuh bisa senang. Nah, pokoknya kalau mengerjakan sesuatu itu, aku pernah dengar dari dosen aku juga menjelaskan, ketika kalian mempelajari sesuatu, hal baru, atau segala sesuatu, ketika kalian udah benar-benar nggak bisa untuk belajar, maka usahakan libatkanlah emosi di dalamnya. Nah, secara nggak langsung itu nanti bakal pokoknya terkaitan sama fungsi memori di otak kita. Jadi secara nggak langsung itu, ketika kita mengingat lagi memori, ketika kita mengingat memori, aku pas belajar ini, pas kayaknya aku dapat pengumuman aku lolos apa gitu. Nah itu kalian bisa lebih ingat daripada kalian tidak melibatkan emosi di dalam ketika belajar. Emosi di sini dalam artian emosi yang positif ya teman-teman, bukan emosi yang marah-marah kayak gitu. Terus habis itu kalau ketika kalian menjalankan sesuatu dengan senang, otomatis ya bakal mudah sih, bakal cepat selesai kayak gitu. Nah, sebelumnya ketika kalian pengen jadi mahasiswa, nah kalian tentuin dulu nih, pengen jadi mahasiswa seperti apa. Nih, ada 3 tipe mahasiswa yang biasanya itu terkenal banget. Yang pertama adalah mahasiswa yang kupu-kupu, yaitu mahasiswa yang kuliah pulang. Kedua ada mahasiswa yang kura-kura, yaitu kuliah rapat. Dan yang terakhir adalah mahasiswa yang kuman-kuman atau kuliah main. Jadi kalian bebas banget pengen milih jadi apa, it's okay. Oke, ini gambar ilustrasi doang. Nah, ini kalian boleh pilih bebas sebenarnya. Mungkin kalau kupu-kupu tuh kebanyakan udah capek, udah nggak mau rapat-rapat lagi. Kalau nggak gitu, jadi dia lagi ngurusin bisnis. Biasanya kebanyakan nggak ikut organisasi, tapi ngurusin bisnis. Akhirnya dia sering kuliah pulang. Gitu ada juga. Nah, setelah itu, ketika aku DFK di lingkungan baru itu, pernah mendengar 3 hal. Jadi apa aja nih? Jadi akademik, tidur, sama organisasi. Dan dari ketiga hal ini, nggak bisa bebarengan, pasti harus ada salah satu yang dikorbankan gitu. Nah, yang aku pernah dengar nih, dan itu nyata banget ketika aku di FK. Jadi kalau kamu ngejar akademik doang, maka tidur kamu tuh bakalan cukup, tapi kamu nggak bakal dapat organisasinya kayak gitu. Ketika kamu pengen jadi anak yang organisasi banget, nah maka dari itu bisa jadi akademik sama tidur kalian itu berkurang gitu. Tapi ketika kalian pengen menjadi kalau organisasi doang, pokoknya tidur kalian tuh bisa cukup, akademiknya itu ya akhirnya terkorbankan. Tapi kalau kalian pengen organisasi sama akademik itu seimbang, kalian bisa banget, tapi dengan syarat adalah 1, tidur kalian itu bakal berkurang banget. Jadi biasanya pakai 3:1,
biasanya tuh kayak ya teori dari aku aja, biasanya kayak 18 jam untuk belajar, 6 jam itu untuk tidur dan organisasi. Kayak gitu. Karena kalau udah ikut organisasi itu bakal ini sih, teman-teman bakal sibuk banget. Apalagi kalau udah kalian pegang jabatan di sebuah organisasi, jelas bakal ini banget sih akademiknya kalau kalian nggak ngejar bakal bisa keteter. Nah, kemudian untuk ngatasin tuh gimana sih? Nah, biasanya ini jadi momok banget nih di para mahasiswa baru. Nah, tentang time management. Gimana sih, Kak? Biasanya kalau tanya, gimana sih biar seimbang sama organisasi sama akademik? Nah, ini penting banget teman-teman untuk kalian tahu tentang time management. Biasanya sih kalau di FK, aku waktu itu dapat juga materi tentang time management. Waktu itu ketika ospek juga dapat, ketika kuliah itu dapat juga diajarin tentang time management sama kampus. Nah, jadi menurut aku how to manage your time. Jadi yang pertama adalah adaptasi dan baca situasi. Di sini maksudnya apa? Karena ketika kalian menjadi mahasiswa apa namanya baru, kalian kan belum kenal lingkungan kayak gitu apa. Nah, kayak gimana modelannya, dosennya kayak gimana, terus jadwalnya kayak gimana. Nah, kalian tuh harus pinter-pinter beradaptasi. Tapi adaptasinya nggak boleh lama-lama, karena kalau adaptasi lama-lama, kalian bakal selalu gimana ya, selalu untuk menoleh ke belakang gitu. Enak ya dulu pas SMA gini-gini, kok kuliah gini-gini gitu. Cuman kalau adaptasi kalian cepat, kalian bisa langsung, oke, aku bisa masuk di lingkungan ini, dan aku harus tahu apa yang dilakukan selanjutnya, kayak gitu. Dan juga yang paling penting adalah baca situasi, karena biasanya kalau masih maba itu teman-teman banyak banget apa namanya ini kayak acara-acara tiba-tiba dadakan gitu. Kalau nggak kita ada kuliah dadakan, dan itu tuh emang biasanya kadang tuh baru diinfoin H-1, dan kadang tuh banyak banget yang udah nentuin jadwal untuk sampai seminggu ke depan, akhirnya harus merubah jadwalnya tersebut karena ada perubahan yang tiba-tiba. Jadi harus prepare banget kayak gitu. Nah, yang kedua adalah buat jadwal harian. Nah, teman-teman tahu sebenarnya aku tuh bukan anak yang modelnya terstruktur ya, nggak terlalu suka terkekang oleh jadwal, tapi akhirnya aku menyadari bahwa kesantuyanku itu agak kurang tepat gitu. Jadi akhirnya mulai kuliah itu aku menerapkan jadwal harian. Nah, jadwal harian itu kayak gimana? Ya udah ntar kalau sama mama ada rapat, aku buat jadwal sampai jam berapa, terus habis itu kapan aku harus belajar, kapan harus main, kapan harus medsosan, itu aku ini apa namanya aku jadwal akhirnya, dan itu menurut aku jadi makin teratur aja gitu. Awalnya emang nggak bisa stabil, tapi lama kelamaan akhirnya tanpa jadwal tuh jadi kayak ini ntar habis ini jadwalnya apa gitu, jadi benar-benar harus on time banget kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak menunda pekerjaan. Nah, ini quotes yang paling aku suka dari Benjamin Franklin, yaitu Anda bisa menunda tapi waktu tidak. Bener banget teman-teman. Jadi ini sering banget terjadi mungkin di mahasiswa baru, sampai mahasiswa lama pun mungkin masih ada. Jadi ketika aku harus ketika aku harus ngerjain tugas yang harusnya selesai hari ini atau aku nyicil hari ini, nah aku lupa tuh untuk menyampaikan, aku lupa untuk mengerjakan. Kalau nggak gitu emang ya udahlah ntar aja, besok masih ada. Tiba-tiba besok itu pasti selalu tiba-tiba ketumpukan ada tugas. Jadi kayak intinya tuh aku tidak diizinkan untuk menunda pekerjaan. Karena sering banget ketika aku pengen, yaudah dah, ntar aja ngerjainnya. Itu tuh pasti tiba-tiba langsung ada chat, kayak, ntar rapat ya, jangan lupa proposalnya ya, jangan lupa sampein ke kabit-kabit ya, kepala bidang gitu. Waduh, akhirnya tugasnya menjadi numpuk dan jadi capek malahan, kayak gitu. Jadi akhirnya jadwal itu penting, dan menunda pekerjaan itu jangan sampai diusahakan gitu. Oke, selanjutnya itu yang keempat adalah spare time untuk produktif. Nah, di sini adalah maksud aku tuh waktu luang kalian. Nah, waktu luang kalian ini di luar waktu istirahat ya teman-teman, kayak waktu efektif tapi bukan jam yang istirahat. Nah, itu sebenarnya harus kalian apain sih? Nah, waktu-waktu itu menurut aku bisa banget buat kalian produktif. Yang pertama, kalian bisa berkreasi. Mungkin dari beberapa orang, apalagi ini online, banyak banget teman-teman aku yang
mungkin pulang ke rumah dan dia jago bikin kue. Banyak banget yang jualan kayak cookies, dessert box, dan semacamnya untuk dijual keluar. Terus habis itu ada yang jualan gantungan kunci dari resin. Banyak banget. Jadi ketika di rumah tuh malah aku lihat banyak banget yang jadi produktif. Kayak gitu. Terus habis itu yang kedua jalanin hobi. Nah, di sini kalau hobi itu ketika kalian suka mungkin musik, vokal, kalian bisa tuh ekspor. Mungkin ikut les, mungkin ikut kegiatan webinar. Itu penting banget. Terus habis itu sama juga kalian bisa manfaatkan waktu untuk membaca buku. Nah, kalau aku sendiri emang ini sih ngasih target untuk seminggu aku harus baca 1 buku, dan buku itu nggak boleh yang buku kedokteran. Jadi minimal walaupun anak kedokteran yang tiap hari bacaannya makanannya Sherwood, terus habis itu Sobota atau buku-buku kedokteran kayak gitu, minimal aku tahu buku cerita tentang novel kayak buku Terelie atau buku tentang sejarah biografi tentang Indonesia atau buku sejarah mungkin dari luar dan semacamnya. Pokoknya intinya jangan sampai kita tuh ketinggalan info gitu. Dan yang paling penting biasanya sih nonton film, kebanyakan spare time-nya tuh kayak gitu. Yang kelima adalah seimbang. Nah, di sini kalian tuh harus perhatikan waktu kalian kapan istirahat. Kalau waktunya istirahat, usahain istirahat. Jangan malah dibuat main HP, karena itu ntar bakal capek banget. Yang kedua itu main. Nah, meskipun kalian anak mungkin sekarang sekarang online, jadi kalian agak susah mainnya kayak gimana, ya udah akhirnya ending-endingnya bakal main ini sih, main online. Dan bonding sama temen tuh penting banget. Kalian bisa kayak main Among Us sekarang, itu bonding sama temennya tuh mantep banget gitu. Terus habis itu sama seimbangin organisasi sama akademik kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak pengen organisasi, ya udah nggak apa-apa, itu keputusan kalian sendiri kayak gitu. Cuman kalau aku saran, ya ikut organisasi. Karena organisasi itu, ketika kalian mengikuti, kalian tuh bisa dapat sebuah ilmu-ilmu yang kadang tuh kalian nggak dapetin di kampus. Yang kedua, tentunya ini tidak membohongi, sebuah relasi itu ya pasti dapat. Yang ketiga, yang paling penting itu kalian tuh benar-benar the real dihadapin suatu permasalahan. Ketika kalian ikut kepanitiaan, semua ada miskom, terus kemudian ada kejadian yang contohnya, ini gimana nih sponsor kok gini, atau ini gimana nih baju kok belum datang padahal udah H-2 gitu. Nah itu kalian dihadapkan sama permasalahan-permasalahan itu, kalian secara nggak langsung pikiran kalian tuh dimatangkan gitu dengan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah konsisten, teman-teman. Jadi konsisten ini yang membuat kalian bisa mencapai goals. Karena pernah dengar nih, orang pinter itu bisa kalah sama orang rajin. Nah, orang rajin itu karena apa? Karena dia konsisten. Jadi ketika kalian menggunakan waktu kalian sebijak mungkin, dan kalian rajin dalam mencapai terhadap keinginan kalian, maka insya Allah sih bakal terwujud kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah, terus habis itu selain tentang konsistensi ini, tentang kelas online. Jadi kan kita tahu sekarang pandemi ini tiba-tiba datang menyerang Indonesia, bahkan seluruh dunia, datang tanpa permisi, tanpa salam dulu, langsung aja nyerang orang. Nah, akhirnya membuat semua pejabat dan semua para petinggi-petinggi di kampus atau bahkan pemerintahan juga berpikir ulang. Gimana sih caranya biar kuliah itu tetap jalan? Nah, akhirnya kuliah dibuat online. Nah, kuliah dibuat online ini akhirnya banyak banget kan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang menjadi aplikasi-aplikasi yang menjadi fasilitas untuk kita melaksanakan berbagai kegiatan. Yang paling terkenal sih Zoom ya, teman-teman. Gitu. Nah, sebenarnya bedanya apa sih di offline sama online ini? Apa bedanya? Nah, kalau dari aku sendiri, yang pertama tuh kita harus adaptasi ulang. Kita udah dari maba, masuknya offline, udah adaptasi dan berhasil, tiba-tiba tanpa salam si COVID datang. Akhirnya kita adaptasi lagi. Kita harus ngehadapin
keseringan pakai gadget, adaptasi sama sinyal yang kadang bikin perang kalau kuliah online, kalau semua lagi jelek jaringannya. Terus habis itu tugas-tugas yang mungkin di beberapa jurusan atau kampus itu mungkin ada yang tambah banyak. Ini aku juga nggak tahu, cuman dengar-dengar ada gitu. Terus habis itu apalagi ya, emang ini sih kebanyakan jadi merasa mungkin agak bukan jatuhnya bukan apa sih, bukan tertekan, tapi lebih ke membuat kita kepikiran aja gitu. Mungkin dari beberapa tipe orang yang lebih suka ketemu sama orang atau energinya dari orang lain itu, ya udah akhirnya akhirnya harus beradaptasi ulang. Biasanya agak jadi susah sih kalau sama orang-orang yang tipenya itu mendapatkan energi dari orang sekitar. Kan kalau online kita harus di rumah doang, nggak bisa buat ketemu sama orang kayak gitu. Lanjut ada distraksi. Nah, di sini distraksi ini kalau biasanya di rumah itu emang banyak banget distraksinya. Yang pertama itu kalian lebih biasanya kan karena apa-apa sekarang berhubungan dengan handphone ya. Jadi handphone, medsos itu jadi jadi sebuah permasalahan tersendiri gitu. Kalau seumpama kita nggak bisa ngebatasin karena candu banget teman-teman, apalagi medsos. Terus selain itu juga ketika kalian kuliah online, tiba-tiba dari belakang adik kalian mungkin lagi tengkar atau tiba-tiba disuruh orang tua ngangkat jemuran atau buatin kopi, itu ada gitu. Dan itu kadang tuh emang ini sih agak ngedistract banget gitu ketika belajar. Tapi biasanya sih ada yang dikasih tahu dulu, di inform consent di awal kayak maaf Pak Bu, ini kakak mau kuliah online, jadi nanti tolong jangan diganggu dulu ya. Nanti nggak apa-apa, setelah itu baru ngelaksanain tugas rumah kayak gitu. Jadi biasanya di inform consent dulu gitu. Nah, kalau yang terkait di kedokteran sendiri, itu sih yaitu yang pertama adalah skill lab. Skill lab kita itu karena berhubungan cuman bisa dilaksanakan di laboratorium, akhirnya skill lab ini nggak ada gitu. Dan akhirnya diganti online. Jadi kalau online itu, kalau praktikum itu, kayak ya udah kayak dengerin webinar gini, kayak cerita-cerita doang gitu. Dan mungkin beberapa dikasih ada simulasinya atau video terkait praktikum. Tapi kan kalau jatuhnya praktikum itu kita praktik ya. Jadi kalau nggak praktik itu kayak esensinya tuh agak hilang dikit aja gitu. Soal terkait skill lab. Nah, selanjutnya adalah kalau skill lab ini nggak hanya di ini ya, nggak hanya di FK, mungkin di teknik atau di farmasi itu juga butuh praktikum. Tapi mungkin beberapa kampus tuh ada yang dialihkan praktikumnya itu menjadi tugas tuh ada juga. Habis itu yang terakhir adalah hangout. Jadi di sini ketika kita di kampus tuh bisa secara bebas kayak kita main sama teman, kita kerja kelompok bareng. Nah, sekarang kita dibatasin sama yang namanya layar. Jadi nggak bisa banget ketemu sama teman, apalagi kalau semua ada tugas kelompok, terus anaknya slow rest, itu susah banget. Jadi emang susahnya gitu sih. Cuman kalau kerja kelompok di offline kan kalian bisa ketemu bareng-bareng. Jadi kalau kalian ketemu bareng-bareng, bisa ngerjakan, bisa bagi tugas, ya udah terus bisa langsung saling saran, itu loh nggak ribet pakai komunikasi pakai handphone atau pakai Zoom atau Jimit dulu kayak gitu. Itu sih kalau yang perbedaan yang paling mencolok di online sama di offline. Nah, tapi kalau melihat dari sisi lain, sebenarnya online tuh memiliki banyak manfaat, teman-teman. Yang pertama itu jadi lebih fleksibel. Jadi fleksibel di sini maksudnya apa? Ketika kalian nanti bertemu sama sama jadwal-jadwal yang begitu padat, kalian tuh lebih bisa ngatur gitu. Karena waktu kita untuk pergi ke kampus itu udah kepotong, udah hilang gitu. Karena kita kalau semua nih online, kalian kuliah jam 8, terus bangunnya jam 8 kurang 5. Kalian nggak usah ribet-ribet naik motor, cari Gojek, atau apapun ke kampus, tapi kalian tinggal buka laptop aja, duduk, udah kalian nggak telat. Kayak gitu. Itu jadi kalian bisa lebih fleksibel. Terus yang kedua juga ketika kalian ada beberapa acara yang numpuk, tenang aja, kalian nggak perlu ribet karena ada teknologi yang bernama dual device. Jadi nanti biasanya sih kebanyakan
multitasking ya, tapi akhirnya jadi kayak ketika yang satu ini ikut webinar, yang satu mungkin ikut rapat, jadi bisa disambi gitu. Itu menurut aku sih kalau online jadi fleksibel banget. Ketika kalian ada acara banyak pun kalian nggak masalah karena kalian bisa kemana-mana. Contoh kalian mau malam mau keluar nih jalan cari makan, contoh di luar. Terus tiba-tiba ada rapat nih jam 7. Nah, kalian tuh nggak usah ribet-ribet untuk datang ke tempat rapatnya, tapi kalian tinggal kalau pakai handphone aja udah selesai kayak gitu. Terus habis itu kita juga bisa ikut webinar teman-teman. Nah, nanti kalau mungkin kalau di offline itu webinar tuh biasanya bayarnya mahal, ada yang 300, 350, tergantung webinarnya. Nah, tapi sekarang karena online itu banyak banget webinar yang gratis. Dan juga kalau bayar, contohnya kalau webinar kedokteran gitu yang biasanya harganya 250-an itu benar-benar jadi 50, 70 ribu. Dan itu menurut sebagai kantong mahasiswa itu benar-benar ya masih menjangkau untuk mendapatkan sebuah ilmu baru kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua menurut aku adalah kreatif. Nah, di sini semakin sering di rumah tuh kita kayak bingung ya mau ngapain. Nah, itu secara nggak langsung kita tuh mencari ide apa sih biar dia tuh nggak gabut di rumah gitu. Entah ada yang nulis, ada yang tadi aku cerita bikin bisnis, ada yang bikin DIY, itu bisa banget bebas, terserah kalian pengen kayak gimana aja. Kayak gitu. Tapi secara nggak langsung emang biasanya tuh di rumah tuh emang gudangnya ini sih bakal bisa kreatif banget karena kalian jadwalnya lebih fleksibel tadi. Kayak gitu. Terus yang ketiga, kemampuan IT. Nah, kenapa kemampuan IT? Karena online ini kita kan berbasis di semua tuh di media. Menggunakan laptop ya, teman-teman. Laptop, handphone, dan tugas-tugas semua tuh diarahin ke online semua. Jadi kalau kalian, contoh nih ada tugas, kebanyakan sih kalau kedokteran dia tugasnya tuh poster atau PPT. Jujur teman-teman, jadi kayak FK tuh serasa ada kafe gitu, karena kita belajar desain juga. Dan di FK tuh juga diajarin, FYI aja juga diajarin desain juga gitu. Jadi kita bisa ngebuat PPT yang kayak gimana, poster yang bagus kayak gimana, yang baik kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini menunjukkan banget kemampuan IT. Kemampuan IT ya, aku tuh ngerasa kayak biasanya emang aku kurang passion di bagian desain mendesain, tapi karena banyak tugas yang mengharuskan editing video, harus buat poster, akhirnya secara nggak langsung aku terpacu untuk membuka tutorial-tutorial YouTube buat cari membuat aplikasi-aplikasi itu cara pakainya gimana. Biasanya aku jarang pakai aplikasi edit video atau animasi, akhirnya karena harus membuat video edukasi, nah itu aku harus membuat animasi pakai aplikasi apa aja, terus itu buat video pakai aplikasi apa aja, dan itu belajar banget sih akhirnya, cara nggak langsung karena kepepet juga gitu. Selanjutnya adalah hemat biaya hidup. Ya ini kalau kuota dikesampingkan dulu ya teman-teman. Maksudnya hemat biaya hidup itu biasanya kalau yang di kuliah itu makan seadanya, makan ya udah makan apa aja yang ada dimakan. Nah, kalau di rumah kan kalian bisa request pengen makan apa. Kalau nggak gitu, kalian juga bisa masak sendiri dan bahan-bahannya tuh biasanya udah ada di rumah. Kalau nggak gitu, udah ada yang masakin. Kalau di kos kalian harus beli sendiri, kalau nggak gitu masak sendiri. Terus habis itu dan harus hemat biaya gitu kalau di kos. Tapi kalau di rumah kan kalian udah bareng sama orang tua, jadi ya lebih enak aja gitu. Terus kalau kalian tipenya anak yang laundry di kos, itu juga atau nyuci kan nggak perlu laundry ataupun beli deterjen. Kalau di rumah kan kalian bisa nyuci sendiri dengan pakai deterjen yang dari dari rumah gitu. Pokoknya alat-alat rumah tangga yang mungkin bahan-bahan rumah tangga yang mungkin kalian harus belanja sendiri, kalian bisa gabung sama keluarga di rumah. Jadi lebih hemat aja gitu. Nah, selain itu ketika kita melakukan kegiatan ini pastinya ada dong kalau di online itu kita tuh merasa kayak lack of motivation. Jadi kayak kita kekurangan motivasi karena jujur emang awal banget kuliah itu ketika online itu kayak kita apaan dah kok ini online jadinya gini gitu. Pokoknya emang banyak banget yang dulu tuh sambet pertama kali. Jadi kayak motivasinya berkurang karena ya nggak bisa ketemu teman. Cuman itu jadwalnya tuh makin diperpadat kalau online. Terus habis itu tugasnya juga makin agak banyak. Jadi kayak akhirnya
apa Anda ini kok apa namanya agak sebel gitu. Tapi lama-kelamaan motivasi itu berubah ya, namanya manusia yang nggak ada yang sempurna. Jadi pasti dalam kita menjalankan sesuatu dalam hidup itu ada naik turunnya. Nggak apa-apa ketika kita berada di posisi bawah atau down, tapi jangan biarkan ketika kita dalam posisi bawah atau down itu terus-terusan. Kita harus nge-upgrade lagi biar makin meningkat kayak gitu. Dikatrol gimana semangatnya biar balik lagi. Entah kalian melakukan hal yang disenangi, atau boleh kalian ambil tiduran, atau rebahan dulu, atau hilang sejenak dari dunia media sosial, atau bisa juga kalian nggak melakukan apapun terkait tugas-tugas kampus, terus kalian berdiam sejenak dulu untuk mengembalikan motivasi diri itu boleh. Kayak gitu. Asalkan tugas kalau deadline ya jangan sampai lebih deadline gitu aja. Nah, sebenarnya apa sih kalau gimana caranya biar kita di kelas online ini tetap termotivasi dan tetap mendapatkan nilai maksimal. Dan ini menurut aku manjur banget di aku karena awalnya emang karena lack of motivation itu merasa kayak nilainya ini awal-awal kok agak turun, tapi setelah melakukan beberapa tips ini, kalau ini based on aku ya, jadi ngerasa kayak oh ternyata ini ya tips-tipsnya, jadi aku bisa bangkit lagi dan alhamdulillah nilai aku bisa bagus gitu. Yang pertama itu adalah niat, jadi kayak pasti aku inget-inget lagi gimana caranya aku udah masuk FK tuh susah-susah, perjuangannya tuh panjang banget, dari dari berbagai hal yang udah dilalui sampai les sampai semuanya. Masa perjuangan ini cuma sampai sebatas semester kemarin doang, semester ini enggak gitu. Terus habis itu inget lagi nanti gimana kalau kedepannya aku nggak jadi dokter yang hebat, dan itu kan akhirnya menjadi ketakutan tersendiri, akhirnya itu memotivasi aku. Tapi kalau aku semua belajar dari sekarang, aku niat untuk membantu orang karena berhubungan, biasanya kedokteran memang berhubungan dengan manusia, maka aku harus belajar dengan rajin dan menguatkan itu akhirnya secara nggak langsung. Bener-bener apa yang diucapkan, dan itu tuh bisa ini loh guys, kayak memanipulasi pikiran kita. Jadi kalau kita ngomongnya baik-baik terus, secara nggak langsung tuh otak kita tuh ngikutin aja sama apa yang kita katakan gitu. Tapi kalau kita ngomongnya selalu pesimis, negatif mulu, itu pasti secara nggak langsung di otak kita itu kayak keblok sama pikiran negatif kita gitu. Jadi kita harus manipulasi otak kita dengan hal-hal yang bagus, meskipun ada ketakutan-ketakutan tersendiri, manipulasilah dengan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah buat target. Nah, di sini ketika kalian udah ada niat, langsung nih gaspol. Pokoknya hari ini aku mau belajar ini. Pokoknya hari ini aku harus mulai belajar materi ini. Pokoknya aku mau pokoknya aku mau kuliah S2 spesialis ini. Pokoknya aku mau kuliah S2 di luar negeri. Itu semua tuh kalian tulis target-target kalian, karena jujur teman-teman, target itu saya pernah menulis beberapa target saya dengan judul 100 target mimpi, dan itu saya selalu tempelkan di dinding kamar saya. Dan itu menurut saya memotivasi banget, dan kayak cara nggak langsung bisa menstimulasi kita untuk mewujudkannya gitu. Dan itu benar teman-teman, ketika kalian menulis target, kalian pengen jadi apa, kalian pengen kayak gimana, itu adalah cara terbaik adalah menuliskannya, menurut saya kayak gitu. Yang ketiga adalah to-do list. Nah, di sini diharapkan ketika kalian melakukan sesuatu itu bisa ada prioritasnya ya teman-teman. Kalian bisa tahu apa yang harus dikerjakan duluan, apa yang bisa entaran, atau yang bisa ditunda ntar dulu kayak gitu. Jadi itu to-do list ini menurut aku penting banget, dan ketika kalian belajar, kalian harus bisa lebih lebih terstruktur gitu. Ketika kalian pengen, pokoknya minggu ini mau belajar fisika, ntar minggu depannya mau belajar biologi doang, minggu depannya lagi mau ngejar kimianya. Itu kalau kalian buat to-do list tuh biasanya lebih terstruktur deh. Kalian ingat target-target kalian gitu.
Selanjutnya yang menurut aku paling penting adalah kelola mood. Karena jujur kalau sama mood lagi jelek, lagi nggak enak itu males banget ngapa-ngapain. Jadi enaknya tuh cuma rebahan, makan. Nah, ketika kalian bisa mengelola mood dengan baik, insya Allah ketika kalian mau belajar itu, jadi tahu mood kayak moodnya baiknya kayak gimana, belajar kalian tuh lebih menyenangkan. Dan jangan lupa yang tadi libatkan emosi positif untuk belajar, kayak gitu. Gak harus belajar doang sih, kayak melakukan berbagai kegiatan juga gitu. Kalau lagi nggak enak moodnya, lebih baik break dulu ya, daripada kalau ada suatu permasalahan nggak sesuai, contohnya terus kalian marah-marah dan bikin capek otak sendiri gitu. Lebih baik ketika kalian lagi nggak nyaman sama mood kalian, break dulu aja gitu. Lanjutnya adalah ketahui tipe belajar. Nah, ketahui tipe belajar ini mungkin udah agak klise ya di teman-teman sering dengar, tapi ini bener banget menurut aku penting banget. Aku melihat dari beberapa tipe teman aku yang sukanya yang pertama visual. Jadi tuh emang anaknya tuh suka bikin mind map dan untungnya dan gambarnya tuh bagus gitu. Jadi ketika dia belajar tuh bener-bener dia ngeliatin gambar, buat mind map, nulis lagi itu di dia tuh emang masuk banget gitu. Satu lagi yang anak model auditori. Yang auditori itu biasanya jatuhnya yang suka ngejelasin gini sih sambil ngomong, jadi apa namanya, dianya tuh secara nggak langsung bisa denger apa yang dia omongin. Dan juga biasanya yang auditor ini juga bisa dengerin dari penjelasan temennya. Jadi temennya ada yang ngejelasin, dia dengerin, itu bisa. Terus itu yang terakhir itu kinestetik ya teman-teman. Jadi tuh dia tuh harus pakai sebuah praktik atau alat-alat kayak preparat ketika melakukan praktikum atau segala sesuatu yang melambangkan mungkin terkait materi pembelajarannya itu. Biasanya juga ada yang kinestetik itu sambil belajar sambil main basket ada juga gitu. Mungkin dia sambil hafalan main bola gitu ada. Terus habis itu setelah itu juga bisa yang habis olahraga gitu emang kemampuan dia dalam belajar itu lebih cepat ada juga. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa saling melengkapi. Nah, selain itu juga yang paling penting sih, ini sih tips dari aku kalau sama makan agak kesusahan dalam menghafal beberapa pelajaran, tempel di dinding kamar seperti yang target impian tadi. Karena ketika kalian mengingat, saya pernah baca ketika kalian mengingat sebelum tidur itu lebih cepat masuk daripada kalian memaksakan mengingat semuanya. Jadi secara nggak langsung kalian kalau mau tidur ngeliatin di dinding ada tulisan apa, habis itu bangun tidur kalian ngelihat itu juga, itu sih menurut aku nempel banget. Kalau nggak gitu aku biasanya kasih post-it ketika waktu itu hafalan biologi itu benar-benar aku kasih post-it ketika mau masuk pintu kamar mandi, terus habis itu juga di deket kasur tuh banyak post-it banget, di depan meja, di lemari, sampai semuanya tuh aku kasih post-it biar secara nggak langsung hafal apa namanya tentang materi yang seumpama susah kayak gitu. Oke, lanjutnya adalah siapkan diri. Nah, siapkan diri itu kayak gimana, teman-teman? Jadi, ketika kalian mau kelas online itu, sebenarnya kalian ada yang beberapa yang di-preparein. Sebenarnya apa aja? Yang pertama, kalian harus siapin buku catatan, kayak notes, iPad, atau tab, atau laptop boleh, kalau pengen nulis di Word. Dan itu kalian bisa pakai textbook atau e-book kalau kalian biasanya suka nge-highlight apa yang dikatakan oleh dosennya, kalian bisa highlight di textbook atau e-book kalian. Yang kedua adalah cari tempat PW dan sinyal stabil. PW di sini artinya yang kalian benar-benar nyaman, tapi jangan di kasur. Karena di kasur tuh magnet untuk rebahannya tuh kuat banget, teman-teman. Jadi hindari kasur. Dan juga ya udah santai aja gitu. Kalau di tempat PW usahain nggak dari dari gangguan dari manapun. Misalkan cari tempat yang pokoknya aman gitu. Dan sinyalnya tentunya stabil. Kalau nggak stabil tuh bikin males banget kuliah karena kalian dengerin kayak deret gitu doang, kayak capek dah pokoknya kalau sinyalnya nggak stabil. Yang ketiga adalah hindari hal-hal yang bisa memecah fokus, contohnya HP. Nah, HP itu kalian kalau nggak matikan, ya udah kalian hindarkan sejauh mungkin. Terus habis itu kalau biasanya aku sih medsos aku limit, jadi cuma sehari itu untuk main Instagram atau main TikTok atau main Twitter itu biasanya cuman
1,5 jam dalam sehari. Jadi kalau lebih dari 1,5 jam ya udah akhirnya terlimit nggak bisa dibuka gitu. Terus habis itu yang keempat itu sediakan minuman dan makanan ringan. Nah, minuman makanan ringan ini untuk apa? Sebenarnya ini untuk dihindarin kalian dari rasa ngantuk karena jujur kelas online dengerin webinar atau dengerin dosen ngejelasin itu pasti ada rasa tuh ngantuk gitu. Jadi ketika kalian ada asupan kayak makan minuman, ya bisa lah ngantuknya hilang. Kalau ngantuk juga kalian bisa izin untuk cuci muka. Gitu. Yang kelima, ya udah siapkan diri ketika kalian usahain bangun 1/2 jam sebelum kuliah online dimulai. Untuk apa sih? Jadi untuk siap-siap, untuk cuci muka, untuk mandi. Karena ketika kalian siap, badan kalian wangi, terus habis itu kalian bajunya rapi, kalian tuh biasanya tuh punya semangat sendiri untuk belajar kayak gitu. Nah, lanjutnya adalah yang paling penting jaga kesehatan karena peribahasa dalam Arab kuno tuh pernah menjelaskan bahwa kesehatan adalah mahkota. Dan benar banget karena apa namanya? Kalau kita nggak sehat, kita tuh nggak bisa melakukan apapun gitu loh guys. Apalagi sekarang di pandemi kayak gini. Jadi imunitas tuh penting banget. Jadi kan harus rajin berolahraga, makan pola hidupnya dijaga. Jadi kalau kalian seumpama lagi diet-dietan, mungkin bagi yang cewek, nggak apa-apa diet aja, tapi dietnya jangan yang ekstrim, diet sehat aja, karena kalian masih dalam masa pertumbuhan dan juga masih penting banget untuk imunitasnya itu, gitu. Selanjutnya adalah jangan lupa main. Ya walaupun kalian belajar mulu, tapi tetap aku sarankan kalian harus main. Entah main sama temen secara online kayak main Mobile Legends atau main Among Us yang lagi ngetren sekarang, atau juga kalian bisa main sama keluarga kalian. Mungkin main permainan-permainan tradisional ataupun apa namanya? Ya mungkin keluar rumah tapi cuma keliling-keliling doang ya teman-teman, karena usahakan kayak jangan sering keluar karena ya bahaya juga, masih banyak COVID yang mengintai kita. Selanjutnya adalah paling penting ini berdoa sama tawakal. Kalau seumpama usaha kalian itu udah maksimal, ya udah kalian berdoa aja semoga itu menjadi suatu takdir kalian dan udah pasrah aja sama Tuhan karena ya udah sesuatu tuh sebenarnya sudah ditakdirkan, tapi walaupun semua udah ditakdirkan jangan nggak usaha gitu. Tapi yang paling penting aku ingetin lagi, sekuat-kuatnya usaha kalian jangan mendewakan usaha, karena ketika kalian mendewakan usaha, ketika usaha kalian itu gagal, kalian tuh akan jatuh dan ngerasa apa namanya kayak capek sendiri dan sebel dan malah buat beban pikiran sendiri. Tapi ketika kalian udah usaha terus habis itu kalian pasrah, ya udah keputusan gimana yang penting aku udah usaha, ketika kalian keterima atau nggak keterima itu terbayarkan gitu. Rasanya tuh ya udah plong aja gitu. Kayak gitu. Nah, ini mungkin dari quotes yang paling terkenal nih, teman-teman, dari Sultan Syahrir, karena aku pernah dulu juga pernah tugas dapat biografi tentang Sultan Syahrir, dan ini kata-kata yang paling ngena. Dan ini juga aku dapetin dari kata-kata Mbak Nana, dari Yang Mata Najwa, hidup yang tak diperjuangkan, tak bisa dimenangkan. Jadi, ketika kalian ingin menargetkan sesuatu, bertujuan pengen nilai bagus, pengen masuk jurusan FK di Universitas Top, ya itu kalian harus mau memperjuangkan gitu. Jangan kayak ngomong aja, tapi kalian gak ada tindakan untuk bergerak. Gitu. Ya, sekian dari aku sharingnya. Terima kasih pada teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau nanya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Fani. Sharingnya nih keren banget. Terima kasih Kak Fani. Ini sudah kedengaran suara saya ya? Sudah. Ini adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kak Fani keren banget ya, sharingnya tadi banyak banget loh. Itu tadi juga bisa dipraktekkan walaupun nggak di kuliah, sekarang di sekolah kan lagi daringnya, mungkin lagi online. Tuh ketika mau mulai kelas bisa tuh dipraktekkan tadi tips-tipsnya. Jadi ada pertanyaan nih, ini memang belum masuk di kolom chat sampai sekarang, sepertinya karena jelas banget ini yang diceritain sama Kak Fani. Jadi adik-adik udah nggak kepo kayaknya karena udah jelas banget memang.
Dari tadi saya juga dengerin. Tapi saya ada satu pertanyaan nih Kak. Boleh nggak ya kalau saya yang nanya? Boleh banget. Boleh Kak Dewa, Boleh. silakan. Jadi tadi kan bahas soal goals ya, tapi Kak Fani membahas tentang goals yang mungkin di awal, ini Kak Fani tadi bilangnya 100 tujuan hidup begitu ya. Nah, tapi Iya. kalau saya ini mau tanya lebih ke kayak goals saat kuliah. Apa Kak Fani juga punya nih goals goals yang Kak Fani buat benar-benar ketika awal masuk kuliah? Dan goals itu tentang apa ya Kak? Apakah itu hanya akademik saja atau bisa non akademik? Kayak gitu. Dan apa menurut kakak juga goalsnya hanya harus itu? Misal kalau kak Fani ngatur goalsnya goals akademik, apa memang goals itu hanya goals akademik aja, kita nggak boleh berorganisasi atau apa seperti itu? Boleh diceritakan nggak kak? Terima kasih ya kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Dewa atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait goals itu, kalian boleh banget nge-goalsin apa aja. Jadi nggak hanya tentang akademik, nggak hanya tentang IPK, karena hidup ini nggak tentang nilai, teman-teman. Tapi hidup ini tentang gimana caranya kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satu tujuan goals yang emang dari awal pengen banget saya capai sebenarnya bukan tentang akademiknya, tapi tentang suatu hal yang menurut saya itu bermakna banget bagi saya, yaitu gimana caranya nanti ke depannya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Gimana caranya saya bisa berguna bagi orang lain. Jadi kayak mungkin kalau yang dari tadi saya bahas tentang nilai, tentang IPK, sebenarnya itu bukan goals utama saya. Karena apa namanya, goals diri saya adalah saya bisa membagikan cerita-cerita saya kepada orang lain, atau juga saya bisa menginspirasi orang, atau juga bisa apa namanya, kalian goalsnya pengen semua pengen kuliah mungkin terkait akademik juga, kuliah di S2 di luar atau pengen S3 di luar, pengen pengen apa itu menurut aku tuh bebas banget Kak, boleh ditulis di targetin itu, karena secara nggak langsung itu motivasi kita buat buat berkembang. Dan itu juga ada goals-goals tertentu yang mungkin nggak bisa disebutkan di sini, tapi bisa banget mungkin buat gambaran teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen sama mama terkait ini deh, kalau sama mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen banget sebenarnya pengen jadi dokter, tapi dia juga pengen jadi mungkin presenter. Nah, boleh tuh kalian ditargetin. Sebenarnya nanti usia gini, nanti kalau ketika kuliah semester ini, aku harus ikut jadi melamar jadi presenter di mana. Atau boleh juga ketika apa namanya, berpikir pokoknya nanti aku harus jadi delegasi seumpama MUN di US nanti tahun 2022 atau apa. Itu sebenarnya terserah banget untuk goals-nya itu ditentukan kayak gimana. Jadi di hidup ini tuh nggak melulu tentang nilai gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Fani jawabannya. Ya, jadi itu ya adik-adik. Tadi sebenarnya ini juga mewakili, mungkin adik-adik ada pertanyaan terkait itu juga ya. Ini masih belum ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan dari Mbak Deva lagi aja deh kalau gitu. Banyak nih Mbak, kok punya banyak pertanyaan sih. Jadi gini, kalau pertanyaan dari saya lagi nih Kak Fani. Tadi kan udah ya goals. Tentunya terus gimana sih kalau menurut Kak Fani untuk menentukan mana yang jadi prioritas? Kayak tadi juga udah dijelaskan bahwa kita bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Kita juga bisa ataupun mau set goalnya bukan di akademik, tapi sebenarnya kita menentukan prioritas kita tuh sebaiknya seperti apa? Kita mau menentukan, oh ini nih yang aku prioritasin, atau oh ini nih itu. Kalau dari Kak Fani, menurut Kak Fani menentukan seperti itu tuh dari segi apa atau apa yang Kakak pertimbangkan? Oke, terima kasih Kak Dewa pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku untuk ini ya, untuk menentukan skala prioritas itu, mungkin secara teori kalian pernah dengar tentang yang urgent sama nggak urgent, penting mendesak penting kayak gitu ya. Cuman kalau aku sendiri lebih ke ini sih, ketika ada tugas atau ketika ada deadline, ketika ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab saya lihat dulu yang mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Contoh, ada tugas
Seumpama deadline yang satu tanggal 5, yang satu tanggal 6. Tapi materinya banyak yang tanggal 6. Kayak harus, seumpama yang tanggal 5 itu cuma bikin esai 1 halaman, dan satunya yang nomor 6 itu harus bikin esai 10 halaman, seumpama kayak gitu. Nah, maka dari itu, karena masih ada waktu, mungkin ada sisa, semua sekarang tanggal 1 kan otomatis masih ada sisa beberapa hari menuju tanggal 5 dan tanggal 6. Nah, itu yang aku prioritasin adalah yang deadline-nya mepet dulu. Tapi sistemnya itu kita cicil. Jadi nanti yang tanggal 6 itu kita nyicil, yang tanggal 1 itu diusahain cepet selesainya. Jadi nanti ketika udah mendekati tanggal 6-nya, tanggal 5-nya itu udah, yang buat deadline tanggal 5 itu udah selesai, yang di tanggal 6-nya itu ya udah tinggal nambahin dikit aja. Terus kalau seumpama terkait prioritas untuk, mungkin karena organisasi akademik ya, organisasi dan akademik. Jadi kalau terkait akademik sama organisasi, jelas saya mengutamakan akademik karena tujuan saya untuk berkuliah adalah akademik. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Kalau seandainya contoh nih, ketika kita menjadi delegasi ketika mau lomba sama debat kampus gitu. Nah, satu lagi itu kita harus rapat di organisasi. Nah, itu kita lebih utamakan yang debat kampus aja karena kan itu masalah akademik dan itu menjadi tanggung jawab utama kita. Sedangkan kalau yang rapat itu kita masih bisa diwakilkan sama orang lain kayak gitu. Terus kalau seumpama ada yang barengan Kak, gimana gitu. Kalau seumpama ada kegiatan yang barengan, kita lihat dulu nih yang menjadi tanggung jawab prioritas utama kita mana. Seumpama saya PJ program acara yang A, yang B itu saya jadi cuman jadi peserta. Nah, maka dari itu yang diprioritasin ya yang ketika saya menjadi panitianya itu di PJ yang yang PJ yang A kayak gitu. Jadi intinya dilihat seberapa dalam keterlibatan kita, seberapa lama deadline-nya, dan juga seberapa kemungkinannya ketika kita bisa melaksanakan kegiatan itu secara bersama-sama. Kalau menurut aku itu sih Kak Deva. Oke, terima kasih Kak Fani jawabannya. Keren banget nih jawabannya. Padahal baru kuliah semester berapa nih Kak? Oke, semester 3 nih. Semester 3 ya, tapi udah keren banget nih jawabnya. Oke, ini yang terakhir deh Kak pertanyaannya ya. Okay. Pertanyaannya boleh. Bukan apa ya? Ini termasuk pertanyaan atau permintaan ya? Ini permintaan. Pesan Kak Fani nih buat adik-adik yang akan menghadapi tes tahun depan lah ya, berarti karena tesnya kan memang tahun depan 2021. Jadi apa nih pesan Kak Fani buat adik-adik? Silakan Kak Fani. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman semua dari aku adalah yang pertama adalah kalian harus berani berjuang. Jelas banget karena tadi seperti kata-kata Sultan Syahrir, kalau kalian nggak memperjuangkan hidup, gimana kalian mau dimenangkan, kayak gitu. Dan itu menurut aku ngena banget quotes-nya. Jadi apapun halangan, rintangan itu sebenarnya itu adalah ujian buat kalian itu untuk lebih kuat, kayak gitu. Dan yang paling penting, kedua adalah menurut aku jangan mendewakan usaha. Terus yang maksudnya mendewakan usaha yang kayak tadi aku jelasin, lebih baik kalian berusaha sebaik mungkin, tapi dengan cara yang santuy, nggak usah berusaha dengan keterpaksaan dan ambisi yang terlalu berlebih. Karena kadang tuh kalau kita ambisi terlalu berlebih ketika sesuatu itu nggak tercapai, itu bakal kecewanya lebih parah gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah ini sih yang paling penting, berani keluar dari zona nyaman. Karena nanti di kuliah, ketika kalian dimisalkan nih, ketika kalian berada dalam sebuah frame atau sebuah figura, kalian tuh nggak bisa melihat indahnya lukisan itu atau gambar itu. Tapi ketika kalian bisa keluar dari gambaran itu atau picture itu, kalian tuh bisa melihat keindahan dari gambar itu gitu. Jadi artinya ketika kalian berani keluar dari zona nyaman, kalian tuh bisa melihat indahnya, oh sebenarnya kemampuanku tuh segini, kemampuan aku tuh ternyata aku kuat ya bisa melewati
zona nyaman aku, ternyata aku tuh punya bakat yang terpendam selama ini kayak gitu. Jadi menurut aku tuh penting banget sih itu, 3 hal itu. Dan yang terakhir itu adalah quotes yang ngena banget itu dari Miki Zevanya gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Fani. Jadi itu ya intinya usaha keras tapi juga ada berserah. Intinya kemudian diserahkan setelah usaha juga jangan sombong gitu ya Kak. Kita udah usaha keras, nanti kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita kan ya kita tidak tahu. Oke, terima kasih ya Kak Fani. Keren banget nih sore ini. Terima kasih sekali. Semoga lain waktu kita bisa ketemu langsung lagi nih di Sang Juara ya Kak Fani. Iya, Terima kasih Kak. banyak untuk kesempatannya. Waktunya sudah disediakan untuk Sang Juara 1,5 jam ini setelah kuliah dibela-belain untuk isi webinar. Terima kasih banyak ya Kak Ya, Fani. Saya mohon ya, maaf makasih, kalau ada Kak. salah-salah. Silakan kalau mau live Kak. Ya, Terima kasih banyak Kak ya, Fani. ya, makasih, Kak. Izin Sama-sama. live ya. Silahkan. Oke, adik-adik dan teman-teman semua yang di sini sudah selesai sesi sharing dengan Kak Fani ya. Dan sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Kayaknya memang yang dijelasin Kak Fani ini ya udah jelas banget, sudah nggak perlu dipertanyakan lagi nih. Kayaknya Mbak aja nih yang tanya nih. Selanjutnya Mbak cuma mau kasih info nih, kalau minggu depan kita akan ada sesi sharing lagi, tapi minggu depan dengan mahasiswa teknik nih. Kalau minggu ini dengan mahasiswa kedokteran, minggu depan dengan mahasiswa teknik nih dari Teknik Informatika Universitas Brawijaya dengan Kak Safa Al-Afghani. Nah, minggu depan kita ketemu lagi ya, jangan sampai kelewatan. Khusus minggu depan kita mulainya jam 2 siang, jam 14 waktu Indonesia Barat ya. Dicatat tanggalnya, jamnya juga dicatat di alarm, jadi jangan sampai ketinggalan untuk sesi sharing yang minggu depan ya. Oke adik-adik, kemudian kalau ada pertanyaan terkait, baik itu terkait webinar atau terkait yang lain, adik-adik bisa tanya nih ke kontak Sang Juara School ya, nomornya ada di sini, ada di layar, atau bisa klik bit.ly/kontak WASCS. Oke, jangan sungkan-sungkan ya kalau ada yang ditanyakan terkait webinar. Saya akhiri dulu sesi sore ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya, hari Jumat jam 2 siang. Sampai ketemu lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.